warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah Negeri Nomor 13 Kota Utara, Bu Heni, dan Bapak Ibu rekan guru yang berbahagia pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini untuk berbagi praktik baik, diseminasi disiplin positif yang ada di sekolah kita, yang menjabarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif menuju lulusan universitas. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini karena bersedia mengikuti acara hari ini. Yang pertama, kita di sekolah ya Bapak Ibu tentu memiliki aturan-aturan yang sudah kita laksanakan selama ini. Di dalam budaya positif di sekolah tentu kita punya visi kemarin yang sudah kita bicarakan bersama. Visi kita itu dapat kita sampaikan atau dapat kita laksanakan dengan melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Dapat kita capai ketika di sekolah kita sudah ada budaya-budaya positif. Nah, di antara budaya-budaya positif itu ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Apa sih paradigma baru itu? Paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tentu Bapak Ibu semua sudah sering mendengar lah tentang diferensiasi ini ya. Sehingga para peserta didik itu bisa belajar sesuai kebutuhannya. Jadi tidak sama rata, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menjadi visi kita kemarin ya. Namun di perjalanannya ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini seolah-olah itu kita ini bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif kita yang kita berikan itu efektif dan bermanfaat. Kita meyakini nih ke murid benar nih yang kita ucapkan itu benar dan harus kamu lakukan. Itu yang selama ini ya Bapak Ibu termasuk saya juga seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Terkadang ketika anak berbuat salah, kita mengkritiknya, kemudian membuat mereka itu jadi merasa bersalah. Menurut kita itu benar, menurut kita itu benar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu boleh memaksa, berhak memaksa. Itu yang terjadi saat ini ya, Bapak Ibu ya. Sampai saat ini juga saya kadang masih terikut dengan ilusi seperti ini. Orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak. Ternyata ada beberapa teori. Kita akan mengubah paradigma stimulus respon kita ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon yang menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan anak-anak itu sama semuanya. Antara si A dengan B itu sama, itu yang sebelumnya. Terus yang sebelumnya nanti setelah ini kita harapkan kita dapat berubah menjadi teori kontrol bahwa kebutuhan anak-anak itu memang berbeda, itu diferensiasi. Kebutuhan anak-anak semuanya berbeda antara si A dengan B itu yang memiliki kebutuhan berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya sebenarnya setiap orang itu punya gambaran masing-masing, punya pandangan yang berbeda. Contoh seperti misalkan Bu Suri, mungkin terkadang berbeda pandangan dengan Bu Hera atau dengan saya. Jadi tidak semuanya memiliki pandangan yang sama. Kemudian kita juga mencoba mengubah orang itu harus berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya yang terjadi adalah kita saling memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi tidak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama kita anak berbuat kesalahan, kita menilainya itu perilaku buruk. Anak melakukan kesalahan, kita sudah menilai anak buruk nih, sudah salah nih. Padahal sebenarnya anak itu punya tujuan sendiri, macam-macam tujuan
Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kuncinya adalah di keyakinan. Jadi bukan hanya sekedar tulisan disiplin itu tulisannya begini, tetapi kita anak-anak kita buat supaya dia yakin dan apa yang dibuat itu memang sudah yang terbaik untuk dirinya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Terkadang apalagi yang kelas rendah ya, pipit kelas 1, kelas 2 yang paling sering kadang kita ini ya anak-anak dengan siapa yang bisa mengerjakan nanti akan mendapatkan stempel hadiah atau mendapatkan makanan yang paling sering kita lakukan, dan saya juga baru-baru untuk melakukan itu. Dalam belajar ini ternyata bentuk penghargaan itu juga ada sedikit yang membuat anak-anak menjadi ketergantungan. Jadi tidak selamanya penghargaan yang kita berikan itu ternyata baik, ada efek buruknya juga. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku anak yang lebih baik. Ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang mau kita tanamkan kepada anak-anak. Contohnya seperti profil pelajar Pancasila itu. Ini ada terkandung di dalamnya. Antara lain beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan lain-lainnya. Yang terutamanya ada keterampilan hidup dapat dipercaya, berkesah hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini tadi alasannya Bapak Ibu. Kenapa anak itu ada yang kalau kita bilang biasanya nakal, sebenarnya mereka itu punya tujuan sendiri dalam melaksanakan kenakalannya. Ini tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu juga sebagai manusia punya kebutuhan dasar mereka yang harus dipenuhi. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang salah itu pasti ada kebutuhan dasar dari mereka yang tidak terpenuhi. Dan itu yang harus kita pahami. Kebutuhan dasar manusia mencakup segala hal yang dilakukan untuk memperoleh yang mereka inginkan. Nah, tindakannya itu memiliki tujuan spesifik dan usaha terbaik untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang guru, kita sebagai seorang guru harus memahami. Seperti ini hal-halnya yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan. Bertahan hidup itu makanannya yang paling sering terjadi dan baru terjadi sama saya kemarin di kelas saya. Itu ada bertahan hidup, jadi tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi itu kebutuhannya anak-anak. Ketika makanan mereka sudah terpenuhi, insya Allah mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, dicintai, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, di situ ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap. Jadi kalau kita selalu menganggap anak-anak, menganggap mereka ada, maka anak-anak itu tidak akan mencari perhatian lain. Jadi kebanyakan ya Bapak Ibu ya, anak-anak itu membuat sesuatu yang menurut kita salah itu karena ada rasanya dia ingin dianggap sehingga dia mencari perhatian. Jadi guru itu harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar yang anak-anak kurang sehingga dia melakukan hal yang kurang baik. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Dan yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Nah, ini sering terjadi di kelas. Ketika di kelas lagi mengerjakan sedang mengerjakan tugas, anak-anak rame nih ngobrol. Nah, itu berarti ada sesuatu yang kurang, mungkin pembelajaran kita membosankan. Jadi sehingga kebutuhan dasar kesenangannya dia kurang terpenuhi, sehingga pembelajaran kita mungkin tidak menarik. Jadi anak-anak berbuat yang menurut dia menyenangkan sepertinya. Nah,
Kalau ber satu kali berarti ber satu kali, ber dua kali, ber tiga kali, berkali-kali, ciki ber. Bisa ya? Coba ya. Ber satu kali, ber dua kali, ber tiga kali, berkali-kali, ciki ber. Kita lanjut di motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu terjadi karena ada motivasi. Ada dua macam, ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Di motivasi ekstrinsik itu biasanya anak-anak menghindari, atau anak bahkan kita juga menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi, dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi contohnya nih, ketika kita datang tepat waktu ke sekolah, hal yang utama biasanya apa? Absen. Menghindari hukuman kan, ngapain? Datang tepat waktu ke sekolah kita, hadir ke sekolah tepat waktu itu biasanya karena apa hal utamanya? Ada belum selesai bu, PR-nya. Pinjer lah. Guru, sebagai guru, kita sebagai guru biasanya menghindari hukuman ya, pinjam ya. Kemudian Kalian nih. Mantap anak disiplin betul. yang kedua ada juga kalau dihargai ya, guru berprestasi biasanya kan supaya mendapat penghargaan atau mendapat misalkan poin dari kepala sekolah biasanya gitu ya. Nah itu namanya faktor ekstrinsik. Boleh hal itu terjadi tapi tidak boleh menjadi motivasi utama. Jadi motivasi utama kita tuh harusnya untuk menjadi orang yang kita ini menjadi orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu yang paling baik dari itu kita mau tanamkan sama anak-anak. Jadi anak-anak hadir ke sekolah datang tepat waktu bukan karena dia takut sama kita, tapi benar-benar kesadaran dirinya, berkeyakinan dirinya untuk hadir bertanggung jawab di kelasnya, di dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Itu yang kami kita munculkan. Karena kalau nilai intrinsik itu akan bertahan lama Bapak Ibu. Tapi kalau ekstrinsik biasanya nilainya itu hanya selama ada yang memperhatikan saja. Ada sebagai pemantaunya, karena sebagai pemimpinnya siapa di bawah ada beliau, kita datang tepat waktu. Tapi ketika beliau tidak ada, maka kita kembali ke skala awal. Maka dari itu anak-anak kita harus tanamkan motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Boleh ekstrinsik mungkin awal ya. Awalnya pasti kita mulai dari ekstrinsik, tapi tetap kita tanamkan keyakinan supaya hadir dan tanggung jawab di dalam dirinya. Itu sebenarnya tujuan pendidikan kita. Nah, di sini. Jadi ketika anak melakukan perbuatan yang kurang baik, biasanya kita melakukan apa Bapak Ibu? Apa biasanya? Kalau anak melakukan pelanggaran, biasanya kita lakukan apa? Hukuman ya. Hukuman yang paling sering adalah kita melakukan hukuman. Apa biasanya Bapak Ibu? Biasanya ya sampah. Suruh ambil sampah ya. Nah, itulah hukuman itu biasanya hadirnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid juga nggak tahu apa yang akan terjadi, atau dia tidak dilibatkan untuk memutuskan apa pilihan hukumannya dia. Biasanya kita yang menentukan kan Bapak Ibu ya. Kamu terlambat nih, kita bersih-bersih aja sampah di sana. Itu biasanya dari kita kan. Nah, kemudian sifatnya satu arah karena itu hanya dari diri kita sendiri. Anak-anak tidak diajak berkolaborasi untuk membentuk keyakinan dirinya. Kemudian biasanya hukuman itu bersifat fisik, lari, putar lapangan, sedikit, itu yang selama ini sering kita lakukan ya. Saya juga sering seperti itu. Kemudian nanti kita akan berjalan merubah cara
tidak nyaman, tapi dengan konsekuensi itu tetap murid yang dirugikan. Kemudian sikap guru tuh monitor, jadi pemantau, itu sebagai pemantau, monitor terus anak-anak. Nah, yang kita inginkan dari anak-anak nanti adalah di restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Jadi mereka berbuat kesalahan, tapi kita berusaha memperbaiki dengan mereka, bukan hanya aturan dari diri kita sendiri. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid nanti untuk mencari solusi sendiri. Dia akan mencari solusinya sendiri, tanpa kita yang menyebutkan, tanpa kita yang menekan. Inilah yang akan kita pelajari. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Saat ini yang paling sering kita lakukan adalah sebagai pembuku. Benar? Benar nggak Bapak Ibu? Kita paling sering melakukan hari ini sebagai pembuku. Biasanya ada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya matanya melotot. Itu berdua benar. Dan jari-jarinya biasanya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Kita masih dalam posisi kontrol pemantau. Yang naik sedikit tingkatnya agak di atas sedikit itu adalah membuat merasa bersalah. Iya, pembuku kita ada di tahap dasar. Naik sedikit ada pembuat merasa bersalah, biasanya ada suaranya memelas, halus, kayak sok sedih. Kemudian biasanya dekat sama anak. Itu memelas. Membuat merasa bersalah itu kayak gini. Kamu nggak kasihan sama aku? Setiap hari nggak kasihan juga. Kasihan nggak sama ibu? Nah, itu pembuat merasa bersalah. Dong aku. Yang ketiga itu sebagai teman. Biasa nadanya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya juga dekat sama anak dan bercanda. Biasa gini, dia terlambat. Kamu ini terlambat terus. Ya sudah nggak apa-apa, tapi ibu bangun deh hari ini nggak apa-apa, sudah masuk aja. Nah, itu biasanya saya ini sering begitu ya. Di atasnya lagi sedikit itu pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya datar. Itu pemantau. Dia belum memberikan pilihan untuk anak-anak, dia hanya hari ini kamu terlambat. Lalu apa ini? Kamu tahu hukumannya kan? Seperti itu pemantau, dia suaranya datar. Nah, yang harus kita capai sebenarnya, posisi yang harus kita capai itu adalah manajer. Ketika kita sudah mencapai posisi manajer itu luar biasa. Jadi sebenarnya suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, tapi kita membuat anak juga untuk punya pilihan atas perilakunya. Misalkan yang terlambat, kamu tahu nggak apa keyakinan kelas kita? Misalkan seperti itu, keyakinan kelas kita, oh dia datang tepat waktu. Berarti kira-kira yang kamu lakukan keyakinan kelasnya ada dilanggar nggak? Iya. Jadi gimana cara memperbaikinya? Nah, kita tawarkan. Bagaimana cara memperbaiki itu? Bagaimana cara memperbaiki keterlambatan kamu? Bagaimana? Nah, nanti dia sendiri yang menyebutkan. Besok saya akan tidur di awal misalkan seperti itu. Jadi biar anak-anak yang menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan, jadi tanpa kita yang menjudge langsung. Itu yang dimaksud dengan belajar. Nah, ini contoh-contohnya ini. Kira-kira kalau penghukum ya, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti masih sebagai guru, sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu berarti membuat merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Kali ini dan sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat yang teman. Hanya pemantau. Kamu tahu konsekuensinya kalau pemantau seperti itu ya. Setelah upacara kamu lihat ibunya koperasi dan nyala. Jadi masih menunjuk, masih menyuruh tanpa memberi anak-anak memberi kesempatan kepada anak-anak. Tapi dia yang memberitahu. Habis ini kamu lihat ibunya masih kayak kadang kita masih seperti itu. Yang terakhir ini sebagai manajer tadi
Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya, supaya tahu posisi kontrol yang kita lakukan tadi tadi. Kalau ada kata-kata seperti ayolah lakukan demi Bapak, kira-kira itu posisi yang sebagai Kumang. Yang mau merasa bersalah. memberi rasa bersalah. Melas. Kamu tidak pernah Mantau. kita tidak mengerjakan Hukuman. Ini masuk ke konsekuensi kerja. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan sama-sama ya. Ya, keyakinan itu dibentuk antara kita dan anak-anak. Kalau peraturan hanya dari Oke, saya ibu. Jadi membuat anak-anak tidak meyakini dari aturan itu dibuat. Tapi kalau kita buat bersama, maka anak-anak bisa meyakini nilai yang ada. Oh, tujuan kelas kita ternyata kita harus apa yang kira-kira kalian butuhkan. Kelas ini maunya jadi apa? Nah, kalau mau jadi disiplin, berarti apa nanti yang harus kalian lakukan? Seperti itu. Ya, ini yang kemudian tadi keyakinan kelas itu mengarah pada nilai positif, saling menghormati, tanggung jawab tadi. Kemudian suasananya juga lebih enak karena kita kolaborasi dengan anak-anak. Kemudian mendorong anak juga berperilaku baik secara sukarela. Keyakinan kelas juga melibatkan siswa. Ya. Kemudian siswa merasa dia memiliki aturan itu, memiliki keyakinan itu. Jadi bukan hanya mengikuti, tapi dia yang buat merasa oh saya yang buat nih. Berarti saya juga harus mematuhi. Beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu fokus di larangan, kemudian ada sanksi. Biasanya lebih memaksa. Ini ciri-ciri keyakinan kelas. Dia sifatnya abstrak, kemudian pernyataan universal. Universal itu bisa diterima di mana saja. Jadi kita mau ada di manapun nilai itu berlaku. Ya contohnya tadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti kita berada di manapun orang pasti tahu tanggung jawab bagaimana. Kemudian sedikit saja ada sudah diingat dari kapan panjang intinya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga sudah diterapkan dan semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kalau kaitan nanti dengan ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ada perbedaan antara kelas rendah dan kelas tinggi ya. Kalau di kelas rendah itu yang masih sederhana. Contohnya itu setiap anggota kelas perlu belajar. Karena kalau kita perlu belajar, berarti kita juga harus menghargai teman yang lain. Kemudian anggota kelas juga perlu senang dan perlu melakukan tugas. Anggota kelas juga perlu saling menghargai dan merasa aman. Dengan merasa aman itu mereka oh ya kita ini merasa aman, berarti kita tidak boleh dilarang apa tuh kalau peraturan biasanya peraturan Ribut, jangan ribut, teman. jangan mengganggu teman. Itu kan nilainya konotasinya negatif. Di keyakinan kelas ini yang kita mau adalah bahasa-bahasa positif. Jadi kita tidak menghakimi anak-anak kalau yang positif itu anaknya dari di kelas tinggi ada selalu bersikap positif, kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya dan berkomitmen terhadap setiap tugas selalu membantu. Iya, segitiga restitusi ini ketika kita punya masalah, ketika anak-anak punya masalah atau mereka melakukan kesalahan, ini ada segitiga restitusi. Di sini adalah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat memastikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga prosesnya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menemukan masalah, kita nggak langsung marah-marah, nggak langsung teriak-teriak, tapi kita stabilkan identitas dia. Kita akan menggeser dari nilai-nilai negatif tadi menjadi positif. Kemudian yang kedua setelah dia stabil, kita validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Ini ada contohnya kalau menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Semua manusia itu pernah bersalah. Nah itu cara menstabilkan anak-anak, menstabilkan identitas anak-anak. Ketika dia berbuat salah, dia tidak dijudge saya salah seperti itu. Tapi kita masih membuat dia merasa bersalah. Berbuat salah itu wajar. Bapak Ibu juga pernah salah. Sering. Saya. Kamu boleh merasakan seperti itu, kira-kira pertanyaan. Kemudian validasi tindakan yang salah itu ada. Kamu pasti punya
dia merasa berharga tadi. Kemudian menanyakan keyakinan tadi sudah keyakinan kelas yang kita buat, kemudian kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang sudah kita langgar? Ini contoh penerapan segitiga restitusi ya. Ini yang baru saya lakukan kemarin. Jadi tadi contoh salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin, karena ini benar-benar kejadiannya, makanya terlihat natural Jidan, karena memang kejadiannya Jidan itu mengambil makanannya Levin karena dia merasa masih lapar, jadi dia tanpa izin mengambil kalorinya si Levin dan Levin marah kan. Jadi cara penyelesaian secara segitiga restitusi itu tadi saya laksanakan, ada menstabilkan identitas dulu, kemudian menanyakan keyakinan kelas, validasi tindakan yang salah dulu, lalu kita tanyakan keyakinan kelas apa. Dan tadi karena videonya tidak selesai, dia mengambil tindakan bahwa besok dia akan meminta maaf kepada Levi, lalu membawa makanan sendiri dari rumah. Jadi hal ini terjadi karena kebutuhan itu tadi, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Jadi tadi kebutuhan dasarnya adalah makanan. Jadi dia masih lapar sehingga dia mencarilah cara untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dan walaupun caranya itu akhirnya salah, dan kita luruskan dengan cara segitiga restitusi tanpa memahami dia, tapi dia mencari solusi dia sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru benar. Jadi kalau tentang hasil ini tadi, dia marah-marah karena hasil kerjanya dipakai sama Abian. Nah, dia membuat solusi sendiri. Besok dia akan lebih sabar lagi dan mengajari Abian. Jadi supaya Abian tidak menyelmek dia lagi. Jadi itu solusi yang diambil sendiri. Tanpa kita yang menentukan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, yang posisi kontrol yang kita tuju tadi adalah sebagai manajer, sehingga mampu menuntun murid-murid kita menjadi
sadar melakukan pembulian. Nah, pembulian itu kan di sini ada dua, secara verbal dan non verbal. Berarti secara fisik dengan psikis. Sekarang jarang ya, insya Allah tidak ada lagi tuh bapak ibu guru yang main spidol lempar, penghapus dilempar atau penggaris dipukul. Tapi yang sering terjadi adalah secara verbal. Yang pertama kita membandingkan itu siswa satu dengan siswa tadi, misalnya yang nyontek. Jangan nyontek tuh loh, coba kayak si A itu kerja sendiri, pinter. Nah itu sudah merasa, pasti kan akan merasa menciut. Terus menjadikan teman-temannya menilai bahwa si B ini tentang nyontek, nggak bisa apa-apa. Akhirnya pada akhirnya dia akan menjauhi teman yang si B tadi. Terus yang kedua, secara verbal, misalnya tadi benar kata Bu ini meneriaki atau berbicara keras gitu ya. Tapi gimana ya Bu, posisi kita sebagai guru kalau tidak nyaring itu kadang memang susah. Tadi adalah kontrol diri kita ya, seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau kita memberi peringatan, sebenarnya bukan peringatan sih, kayak tadi tidak mengerjakan PR ya. Kamu ibu hukum ya, itu sudah salah. Nah, baiknya kita ganti kata hukuman. Kemarin kata Pak Bahar itu, gantilah kata hukuman dengan konsekuensi. Jadi kamu udah ngerjain PR ya nak ya, tahu ya konsekuensinya bagaimana. Oh tidak piket, konsekuensinya bagaimana. Seperti itu. Jadi menurut saya tuh memang selalu kembali ke guru yang salah gitu. Kalau ada terjadi pembulian atau mungkin dia melihat gurunya tadi membandingkan si satu dengan yang lain, mungkin tidak pintar di akademis tapi dia bisa menonjol di tempat lain. Harusnya kan kita bisa mencari selang kelebihan dari siswa-siswa kita, seperti itu Bapak Ibu, karena memang rawan sekali pembulian itu justru guru yang melakukan. Seperti itu, mungkin kita bisa saling mengontrol. Itu aja, terima kasih Brenda. Terima kasih Ibu Vera, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Vera. Ini sudah kita simpulkan ya, kalau menjadi guru di era seperti ini banyak sekali tantangannya ya Pak. Ya. Tapi tetap kita harus bisa menaikkan level kita lah. Jangan sampai kita ada di yang bawah. Tetap belajar, tetap memperbaiki diri, upgrade ilmu. Ya Bapak Ibu, tetap semangat. Laut 17. Bisa. Bisa kayak kemarin nggak? Bisa. Bisa loh Jaya. Bisa. Bisa. Ya, ya, ya. Laut 17. Bisa.